Bukan itu saja, ada lagi sejarah di tanggal 27 Rajab. 27 Rajab. Disitulah tragedi Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka karena bulan itu disukai dan dicintai oleh Allah, kita dianjurkan untuk puasa sunnah pada bulan Rajab. Tak bisa kita lakukan 7 binomat 5, tak bisa 5 binomat 3, tak bisa 3 binomat 1. Artinya apa? Kita menghormati bulan Rajab ini, dan untuk persiapan kita menuju bulan suci Ramadan, disinilah kita untuk mempersiapkannya. Makanya di bulan Rajab ini sangat bulan yang diagungkan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab tafsir Ibnu Sirin menjelaskan bahwa bulan Rajab ini adalah bulan di mana kita dianjurkan untuk menanam. Jadi anak-anakku kalau mau mendapatkan keberkahan dari Allah, rindukan bulan Rajab, tanamlah kebaikan. Ya, anakku yang laki-laki, jika mau kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, tanamlah kebaikan itu mulai dari bulan Rajab. Di bulan Sya'ban ini sudah di penghujung bulan Sya'ban kita, dan insya Allah ada beberapa hari lagi kita akan menjelang bulan Ramadan. Ibnu Sirin mengatakan bahwa bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana kita untuk menyirami. Bulan untuk menyirami. Artinya apa? Disuruh kita menuai kebaikan pada bulan Sya'ban ini. Mudah-mudahan anak-anakku di bulan Sya'ban ini banyak kalian memberikan sedekah kepada baik teman ya yang tak mampu membantu, itu menuai satu kebaikan. Kalau kita kepada Dewan Asatidz guru ya, amalannya adalah untuk menyirami satu kebaikan itu. Biasanya Dewan Asatidz guru ada pengajian ya, pengajian baik itu di luar atau di sekolah ya, kita panggil anak yatim untuk kita santuni. Itulah cara menyiraminya, bukan menggurui ya, di mau berduri, tapi inilah yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bulan Sya'ban ini adalah bulan menyirami. Lakukan hal yang baik, berikan satu kebaikan, maka insya Allah pasti Allah akan lipat gandakan kebaikan itu. Dan tak terasa beberapa hari lagi kita masuk bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan, kata Ibnu Sirin di dalam tafsirnya, bulan Ramadan adalah bulan memanen. Bulan memanennya. Dari bulan Rajab kita menanam, Sya'ban kita menyirami, di bulan Ramadan kita memanen hasilnya. Bagaimana cara memanen hasilnya itu? Diperbanyak lagi untuk ibadah dan bersedekah. Karena bulan Ramadan itu adalah bulan 1000 bulan yang paling mulia, bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan ampunan dari Allah, bulan Ramadan. Makanya anak-anakku, jangan nanti ketika di kampungnya masing-masing di bulan Ramadan, ya kan, tahunya cuma waktu tarawih pertama itu semangatnya minta ampun. Rame. Alasannya ke orang tua, "Oma, aku izin mau tarawih sama kawan." Iya kan? Pulang cepat di hari ketiga, aneh. "Mak, izin mau kemana? Tarawih mak, berjemaah sama kawan." Ujung-ujungnya nggak pulang sampai jam 2 malam, entah kemana keluyuran. Jangan lakukan itu. Ya, daripada keluyuran, tongkrong-tongkrongan gak jelas, mending tongkrong di masjid
mengulang ayat suci Al-Quran dengan tadabbus itu lebih bagus. Jadi kalau seandainya bulan Ramadan itu tidak kita isi dengan amalan-amalan kebaikan anak-anakku sekalian, maka sia-sialah puasa kita. Ya, biasa kan kalau anak-anakku ini dari nongkrong buka puasa bareng sampai ke tarawihnya pun tidak, iya kan? Banyak kejadian hal seperti ini terjadi. Kalau bisa jangan sampai terjadi. Kalau bisa lakukanlah hal yang positif, ya. Kalau sudah kita lakukan hal yang positif, insya Allah pasti Allah akan memberkahi kita. 3 bulan inilah yang harus menjadi fondasi kita. Makanya para ulama rindu akan bulan yang 3 ini. Kenapa rindu Ustaz? Karena para ulama kita ini banyak bulan yang 3 ini dirindukan karena banyak di dalamnya kemuliaan-kemuliaan. Nah, oleh karena itu anak-anakku, Ustadz kasih satu amalan. Ustadz kasih satu amalan. Insya Allah kalau kalian amalkan ini hidup akan bahagia. Ya, karena kita rindu di bulan yang 3 ini. Apa amalannya? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana faghfir lana dzunubana. Itu biasa dinyanyikan oleh Ben Wali. Tadi anak-anakku menyanyikan itu. Ben Wali juga dinyanyikan itu. Allahumma ighfir lana Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa barikhna Ramadana faghfir lana dzunubana. Ketika di PPT film Ramadan itu diceritakan juga. Itu satu amalan. Jadi anak-anakku, amalannya kapan aja itu Ustaz? Setiap habis sholat kita bacakan itu doanya, ya. Bisa kita ulangi? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa barikhna Ramadana faghfir lana dzunubana. Itu diamalkan lagi. Artinya apa? Kita rindu bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Maka ampunilah ya Allah dosa-dosaku. Manusia ini tidak luput dari dosa. Kamu punya dosa enggak? Punya. Makanya kita selalu memohon kepada Allah dengan doa-doa yang baik, termasuklah yang 3 ini tadi, doa yang 3. Mohon kita di bulan Rajab, Sya'ban sampai Ramadan supaya diampuni dosa-dosa kita. Sepele nak, tapi banyak orang yang lupa untuk mengamalkannya. Ya. Artinya begini, walaupun kita di pendidikan umum ini mohon izin kepada Bapak Menteri yang insya Allah pelajaran agama yang akan segera mungkin akan dihapuskan. Auzubillahi min dzalik. Miris, ya, agama mau dihapuskan, masya Allah, dosa. Makanya saya ketika dengar itu ada penyampaian dari Menteri Nadiem Makarim, ya Allah, ini orang nggak beres. Kenapa mau dihapuskan pembelajaran agama? Makin dodong anak kita agama. Ya, anak-anakku tetap semangat. Ya, walaupun nantinya kalau itu terjadi, tetaplah kalian. Biasanya di kampung kan remaja masjid, musola aktif ya. Dari situlah kalian pembelajaran agama. Nggak apa-apa nak, katanya. Ya, buat hal-hal yang positif. Ini aneh udah dunia. Bisa pula enggak dihapuskan. Kan kurang aja, udahlah sikit, makin disikitkan. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah jauhkan itu, ya. Tetap pembelajaran di negeri, ya, baik pun swasta yang notabene agama pembelajarannya minim. Mudah-mudahan di pemimpin yang akan datang, ya, siapapun pemimpin yang mudah-mudahan diaspirasikan, ya kan, Allah ijabahi pendidikan di umum ini diperbanyak agamanya. Amin. Bapak Ibu, orang tuaku dan anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu bulan yang 3.
di tanggal 27 Rajab. Di situ tragedi Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa Rasulullah di Isra wal Mi'rajkan pada waktu itu? Ada yang tahu? Anak-anakku? 7 tahun. Ada yang tahu mengapa di Isra wal Mi'rajkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu? Ada yang tahu? Yang putri? Putra? Bisa? Oke, jawab. Izin menjawab Bapak Ustaz. Jadi mengapa Rasulullah itu diislamiratkan? Karena Rasulullah itu dalam dia ditinggal oleh istri dan pamannya sebelum kejadian Islamirat itu. Siapa nama pamannya? Nama pamannya Ali bin Abi Thalib. Nama pamannya Abu Thalib. Nama istri, nama ininya? Istrinya Khadijah. Khadijah apa? Khadijah binti Khuwailid. Allahu Akbar. Boleh, anakku boleh naik. Boleh naik. Ustaz kasih hadiah. Silakan. Enggak, tak mungkin kunci kereta mahal. Ada tangan, duit bu, duit semangat ya bu. Nih, anak gue ya, rajin-rajin ya, belajar ilmu agama. Ini dari Pak Kepala. Mantap ya, cair dari Ustaz, cair dari Pak Kepala semua. Mantap, ini enggak? Oh, udah, iri. Makanya jawab kalau mau hadiah, jangan iri ya kan? Harus dijawab. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjut kepada Isra wal Mi'raj, kalian kan otomatis punya gadget, gadget. Jangan digunakan hanya posting Instagram, Facebook, dan Twitter saja. Makin goblok tuh. Loh, kenapa Ustaz? Untuk jendela akses gadget itu sangat banyak dampak positifnya dan banyak juga dampak negatifnya. Positifnya apa? Kalau kita susah untuk menemukan buku sejarah, tinggal download aplikasi Play Store tentang Isra wal Mi'raj, ada bukunya. Ataupun kita mau lebih mendetail lagi, buka di Google Cendikia atau Google Sekolah. Google itu adalah Google referensi yang sangat representatif untuk nanti di perguruan tinggi. Ya, Google Sekolah sama Google Cendikia. Bentuknya PDF, bukan bentuk Word. Kalau Word nanti banyak orang yang copy paste. Makanya dibentuk dengan PDF, tak bisa di copy paste. Karena karya orang banyak di situ, ilmuwan-ilmuwan. Baca di situ nak tentang Isra wal Mi'raj, sejarah Rasulullah. Nah, itu yang seharusnya kita akses, bukan Facebook, bukan Instagram, bukan Twitter, apalagi WhatsApp. WhatsApp itu hanya kita komunikasi kepada teman secukupnya. Amina, mau jadi orang pintar, akseslah dari sekarang. Download buku-buku tentang sejarah keagamaan, sejarah kebudayaan Islam. Artinya walaupun minim untuk dipelajari di sini, banyak diaksesnya itu. Insya Allah. Artinya nggak kecil kemungkinan orang yang lulus dari SMA ini pun bisa jadi mubaligh. Bisa. Banyakkah orang yang lulusan SMA juga bisa jadi mubaligh? Bisa. Jadi ustazah pun bisa, asalkan kita rajin mau membacanya. Paham itu ya?
Kenapa kita disuruh untuk membaca? Karena jelas membaca itu ataupun belajar itu adalah satu kewajiban. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri ketika menerima wahyu pertama sekali adalah Iqra. Arti membaca menurut para peneliti dan mujtahid para ilmuwan, Iqra itu bukan hanya membaca, tapi mewajibkan kita untuk belajar berpendidikan. Anak-anakku sekalian, hari ini banyak kita lihat orang yang malas sekolah tapi orang tuanya mampu. Ya, orang tuanya mampu. Ini dihukumi dosa kepada siapa? Kepada si anak. Loh, dihukumi dosa Ustaz. Iya, ayah mampu, kau nggak mau sekolah, hukumi dosa. Sebaliknya, anak mampu untuk belajar, emak dan ayah tidak mau melaksanakan itu, hukumi dosa. Kenapa? Karena menuntut ilmu itu sudah menjadi satu kewajiban bagi kita. Makanya jangan malas-malasan. Ya, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita flashback kembali kepada Isra wal Mi'raj. Ya, tadi kita ketahui bahwa Isra wal Mi'raj itu dikenal dengan Amul Huzni atau tahun duka cita, karena pada waktu itu sosok dua yang selalu mendampingi Rasulullah berdakwah, ya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tak mau bersedih melihat kekasihnya, ya, Allah tidak mau bersedih melihat kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena tidak mau sedih, Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk membawa Rasulullah Isra wal Mi'raj. Artinya itu menghibur Rasulullah supaya Rasulullah tidak larut dalam kesedihan. Ternyata Rasulullah pun sedih juga ya rumahnya. Kita pun manusia biasanya sedih, tapi tak boleh berlarut-larut. Makanya ketika Allah lihat Rasulullah, ia kan berlarut dalam kesedihan, langsung Rasulullah diajak oleh malaikat untuk Isra wal Mi'raj. Jadi kita pun begitu, ya anak-anakku sekalian, ya kita pun tidak boleh bersedih. Apalagi orang yang kita sayangi dan kita cintai, siapa itu? Kedua orang pasti sedih, nakku. Kalau orang tua kita meninggal dunia, dua-duanya pasti sedih. Kalau ada orang yang nggak sedih, orang tuanya meninggal, berarti anak durhaka. Lalu bagaimana cara kita menghibur diri? Caranya adalah mengirim doa, baca Al-Quran, baca Yasin. Insya Allah diri kita tenang, adem. Kalau sudah membaca ayat suci Al-Quran, jangan membaca status Facebook, Instagram saja, tapi baca Al-Quran. Kenapa? Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 3 yang paling berharga dan takkan putus habis-habisnya. Harta yang takkan ada putus dan habis-habisnya itu 3. Yang pertama apa? Yang pertama, shadaqatun zariyah, bersedekah. Yang kedua, al-ilmul yantafi'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh, wa waladun salih yad'u lahu, anak yang soleh mampu mendoakan kedua orang tua. Nah tadi kan Ustaz bilang kita juga bersedih ketika orang yang kita cintai dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi menghibur diri dengan apa? Doa dan ayat Al-Quran. Itulah tandanya kita anak yang soleh. Harapan orang tua anakku enggak hanya tinggi-tinggi, ya. Mau kau profesor, doktor, kompor, bocor, matu porpor, iya kan? Amin.
Profesor, doktor, kompor, bocor, matu korpor. Kalau tak mampunya kau menyelesaikan fardu kifayah ayah makmu, aduh, nggak ada gunanya profesor, doktor, kompor, bocor gitu. Ya, harapan orang tua cuma itu nak. Eloklah kau jadi anak yang soleh. Besok kalau seandainya aku tak ada lagi di dunia ini, yang kuharapkan doamu lah. Karena jelas tidak ada penghalang hijab kalau doa anak yang soleh itu langsung sampai. Cus. Ustaz, apa itu? Tapi aku pernah dengar Ustaz pengajian, dan doa itu tak pernah katanya sholat udah bagian doa. Doa itu bid'ah. Tolong. Ada sekarang ustaz yang kayak gitu, woi di asahan banyak udah berkembang. Tahlil, tahtil, doa, bid'ah. Ngapain sia-sia itu? Sholat itu sudah bagian doa. Oh tolol memang. Ustaz tolol ini. Ustaz tolol botol. Yang dibaca ayat Quran, iya kan? Yang didoakan permintaan kita sebagai penghambaan di muka bumi Allah, wajar kita minta kepada Allah, iya kan? Wajar kan? Kok dibilang bid'ah? Tolol yang bilang itu. Ada ustaz sekarang, ya. Jadi hati-hati kita, ya. Kiai Idrus Romli waktu kita undang di Masjid Agung, dia buka itu data di Asahan. Hampir banyak salafi berkembang di Kabupaten Asahan. Hati-hati nak. Itulah orang yang membid'ah-bid'ahkan. Isra Mi'raj bid'ah, Maulid bid'ah. Hati-hati. Jadi kalian jangan terkontaminasi itu. Kalau ada nanti kajian di kampung kalian seperti itu, wajib tak percaya. Masa Isra Mi'raj sama Maulid dibilang bid'ah? Tolol itu. Ya, jangan percaya. Nah, anak-anakku sekalian, kembali kepada pembahasan kita tadi. Artinya harapan orang tua adalah waladun sholih yad'u lahu. Begitulah cara kita menghibur diri kita. Doakan orang tua kita itu. Paham nak? Paham? Mudah-mudahan di SMA Negeri 1 ini guru agamanya ada mengajarkan tentang fardu kifayah. Amin. Karena itu paling penting. Ya, walaupun seandainya belum ada, Pak Kepala izin, mudah-mudahan bisa dibuat kegiatan itu sebagai rutin. Contohnya SMA Al-Azhar Medan. SMA Al-Azhar Medan itu alhamdulillah buat itu pelatihannya. Setiap Jumat dibuat pelatihan. Artinya anak-anak kita tamat besok dari SMA negeri ini mampu untuk menyolatkan orang tuanya, bukan hanya dari pesantren saja. Nah, ini dia. Ya, Pak Ustaz pimpinan pesantren. Tapi besar kemungkinan saya katakan kalian itu juga bisa. Bukan hanya dari pesantren saja, tapi kan juga bisa. Dengan catatan mau belajar. Karena harta, iya kan, tak akan dibawa mati. Tapi yang akan kita bawa adalah doa-doa anak yang soleh. Ya nak? Jadi nggak perlu bu, ketika kau tamat dari SMA ini masuk ke perguruan tinggi USU, Unimed, UIN, ya kan? Dengan gelar embel-embel yang sampai Ustaz sampaikan tadi, ya kan? Ternyata tak bisa. Nah, ingatlah Ustaz ada lagu tafsir. Ada orang tafsir sini? Ada. Tahu lihat apa? Si Dimpuan Power Band, lagu Odang, kan? Odang. Karena itu ketika dia mau nyanyi, sebelum nyanyi kan ada dikabarkanlah sama dia, iya kan, dikabarkan mama meninggal ayahmu, katanya kan, hanane, katanya, kenapa hanane, aduh, dikabarkan ayahnya meninggal, dia aduh, padahal dia udah jadi orang kaya, iya kan, tak ada gunanya orang kaya itu. Ketika balik ke kampung halaman ke Sidimpuan, disuruh untuk nyolatkan, nah lalu enggak lalu gitu kan ya. Patang duriawi kan ya. Wah, pantang pula kan dia menyolatkan orang kaya. Ngok. Udah kaya lorak dia di Jakarta sana. Iya kan, udah jadi pengusaha tapi tak mampu. Bukan itu yang diharapkan orang
Tapi yang diharapkan orang tua adalah ketika kita meninggal dunia, waladun sholih yad'ulahu, yang mampu mensolat, memandikan, mensolati, mengkafani, dan menguburkan dan mendoakan. Itulah yang diharapkan orang tua. Maka ketika kamu mampu itu, banggalah dalam dirimu karena kau sudah mampu untuk melaksanakan fardu kifayah orang tuamu ketika sudah meninggal dunia. Kalau kami perempuan kayak mana Ustaz? Sama, meninggal mak kamu lah. Jangan pula disuruh mudim. Iya kan? Mudim disuruh mudim, habis. Jadi di dalam kitab Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, tentang kematian, itu dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, ketika orang yang meninggal dunia yang memandikannya bukan keluarganya, itu si mayit ruhnya itu ngomongnya kayak mana? Ketika bukan orang anaknya atau keluarganya yang memandikan, ngomong itu si mayit, ruhnya yang ngomong gimana? Wih, yang sakit lah baya, tempatku didudukkan nih sakit. Kalau lah seandainya ondak menjorit tubuhku ini, ondak menjorit kurasa sakitnya. Wih, belum lagi bayar untuk dikapani, yang mengkapaninya itu pun orang yang lain. Wih, suntuk kuraso, sumuk kuraso memakai pakaian kapan tuh. Tapi kalau seandainya bayar itu anak kandungku dan saudara sepupu kandungku yang menyolatkannya, wih, menjadi salji wal barad, dingin dan lembut kurasa. Itu kalau anak keluarga kandung, hanya bermain. Jadi orang yang meninggal itu jasadnya yang mati, ruhnya hidup. Jadi jangan main, makanya belajar khususnya ilmu agama. Walaupun umum itu ada, jangan tinggalkan pembelajaran ilmu agama. Nah, itu tadi flashbacknya ya. Artinya tetap kita belajar ilmu agama. Nah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Isra wal Mi'rajkan oleh malaikat Jibril, setelah di Isra wal Mi'rajkan, banyak Rasulullah cerita singkatnya bertemu dengan para nabi dan rasul. Banyak bertemu kepada para nabi dan rasul. Sampailah kepada ke tingkat yang 5 dan 6, ketemulah Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Ketika jumpa dengan Nabi Musa, apa yang disampaikan Nabi Musa kepada Nabi Muhammad? Yang disampaikan Nabi Musa kepada Nabi Muhammad untuk memohon kepada Allah, apa itu? Mengurangi bilangan sholat. Mengurangi bilangan. Kalau kita mengikuti sholatnya para nabi, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan Nabi Muhammad SAW sendiri sebelum Isra wa Mi'raj, itu ada beberapa pendapat di dalam kitab mengatakan bahwa ada yang mengatakan dalam satu hari satu waktu, ya kan? Satu waktu ini yang kita biasa lakukan 5 waktu satu hari satu malam, ya kan? Itu dulu dilakukan mereka sampai 100, bahkan ada yang mengatakan 200 rakaat sampai 200 bilangannya. Berarti bukan hanya zuhur, asar, maghrib, isya, tapi terus dilakukan sholat. Mampu, tak akan mampu itu nanti bila Muhammad, kata Nabi Musa. Akhirnya supaya Rasulullah memohon kepada Allah, dikurangilah bilangannya menjadi 5. Itu pun banyak orang melakukannya 1 tahun sekali, itu pun sholat banyak gitu ya. Kan nggak ada penghargaan dia sama Rasulullah. Ya, bagaimana Rasulullah meminta supaya dikurangi bilangannya, tapi dia malah malas-malasan untuk melakukan ibadah sholat. Ini orang yang tak menghargai perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya anakku rajin sholat berjamaah, ya, masjid. Banyak dia saham di masjid, sholat berjamaah, ya. Jangan tinggalkan sholat.
Karena sholat itu adalah tiangnya agama. As-sholatu imanuddin, tiangnya agama. Kalau seandainya umat muslim dah jarang mau sholat, runtuhlah agama ini. Karena masih banyak yang berputar dan sholat di Ka'bah itu, makanya tak runtuh. Kalau seandainya sudah habis lagi deh, kiamat lagi. Ya, jangan tinggalkan sholat. Bagaimana cara mengingatkan kepada orang tua kita? Ya, biasakan banyak orang-orang tua seperti itu. Sholat 5 waktunya banyak yang tinggal. Apalagi kalau dia bekerja kasar. Ya, contohnya di kampung-kampung biasanya itu kalau ada orang-orang yang seperti pemanen sawit, menimbang sawit, mana tahu di sini ada ayahnya tokeh sawit atau sawit, ingatkan ayahnya supaya diingatkan anggotanya untuk sholat. Ya, mana tahu di sini ada ayahnya tokeh sawit, punya ram sawit, ingatkan anggota ayahmu itu untuk sholat. Karena banyak yang seperti itu, udah azan berkumandang pun masih menimbang orang tuanya. Akhirnya ujung-ujungnya lewat zuhur, lewat asar, lewat maghrib udah habis isya tidur, tak ada dilakukan ibadah. Banyak kejadian seperti itu. Bagaimana Allah mau memberikan keberkahan kepada orang tua kita? Karena dia tidak mau melakukan ibadah sholat. Itu pun 1 tahun 1 kali, 1 tahun 1 kali, terlambat pula lagi datangnya. Iya kan? Udah naik khutbah baru dia datang, lupa dia sholat. Anda banyak gitu. Ya, diingatkan ayah kita, Ustaz, kalau kita mengingatkan orang tua salah hukumnya? Tidak. Bagus. Tapi mengingatkannya pula sesuai dengan porsinya, karena dia orang tua kita. Iya kan? Diingatkan. Kenapa? Karena jelas ku ampusakum wa ahlikum naro. Jelas itu. Ya, jagalah keluargamu ya dari api neraka. Jadi saling mengingatkan kita. Kepada orang tua kita pun harus kita ingatkan. Begitu juga kita, ibu-ibu, bukan menggurui, selalu mengingatkan kepada keluarga kita untuk artinya menjalankan sholat 5 waktu sesuai dengan waktu yang ditentukan. Jangan ditunda-tunda. Biasa penyakit kalau suami kadang dikode-kode kan Bu ya. Biasa itu kok ada pensiun. Biasa. Mudah-mudahan Pak Kepala Pensiun biasa tak begitu ya Pak ya. Biasa kalau dikode-kode orang-orang pensiunan banyak ya. Ada pensiunan juga dulu dia kepala ya kan, ada guru biasa. Duduk itu ulang tahun itu biasanya itu. Udah azan di masjid raya masih lagi halma itu. Sekak, aduh, takut awak besok sekak katanya, mati sekak, bukan mati mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Gawat. Ini banyak kejadian seperti itu. Maka hati-hati, selalu mengingatkan. Ya, nah, kita pun sebagai anak harus mengingat, nggak apa-apa nak ya, tapi mengingatkan bahwa itu orang tua kita. Kita kan tidak mau keluarga kita masuk api neraka, mau? Nah, maunya kumpul di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Nah, setelah Rasulullah di Isra wal Mi'raj mendapatkan wahyu perintah untuk sholat lalu dikurangi. Apalagi yang didapatkan oleh Rasulullah, banyak tragedi yang dapat. Ya, ketika habis Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singkat cerita berdakwah Rasulullah pada waktu itu di negeri Taif, negeri yang sangat sekarang menjadi subur, ya kan? Dakwah Rasulullah itu ditolak. Bahkan di negeri Taif itu ada sandaran kepala pelipis Rasulullah ketika dihentakkan itu masih ada di Taif. Jadi kalau bagi orang-orang yang umrah, insya Allah pakai travel apapun dia, biasanya pasti dibawa ke situ. Nah, inilah dia sejarah dulu batu di mana Rasulullah dihempaskan pelipis tersebut darah. Ada. Nah, dakwah Rasulullah sampai ke Taif, yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah akhlaknya. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini untuk memperbaiki akhlak. Gak ada gunanya nak
pintar pun kau, juara satu pun kau, juara umum pun kau, iya kan? Nggak ada gunanya kalau tak ada adab. Ya, ingat ya, sepintar apapun kita, sehebat apapun kita, sekori apapun kita, seustad apapun kita, seprofesor apapun kita, kalau nggak punya akhlak, dia adalah orang yang rendah. Paham itu ya? Makanya lebih mending kalau kita disuruh pilih, mendinglah aku orang biasa, tak pintar-pintar kali, tak bodoh kali, tapi aku mengamalkan Makanya pantas sekarang Bapak Erick Thohir, Menteri BUMN kita, lagi menggalakkan di mana-mana di bank akhlak. Ternyata apa? Udah disadari oleh Menteri BUMN karena kita kurangnya akhlak. Anak sekarang banyak yang sudah kurang akhlaknya. Makanya nakku mohon izin sekali nih, bukan Ustadz mau mengapakannya. Banyak sekarang Ustadz tengok kita di luar ini kurang akhlaknya. Seharusnya nakku, bukan Ustadz mau mengapain, mau duit. Tadi kan seperti tadi ya, ngasih makan itu nak, jangan begitu sama guru kita. Itu namanya nggak ada hormat, nggak tajam itu nak. Ustadz perhatikan. Seharusnya itu kan agak ditundukkan pada. Nah, ini enggak, dia ngasih sama guru, nggak ada gitu nah. Tidak ada ada. Anak zaman sekarang nggak tahu itu keberkahan itu apa sama guru. Tak ada itu. Kalau kami dulu di sekolah nak, ada guru di depan, ada guru di, tak berani kami lewat itu. Tunggu dulu guru itu masuk baru lewat. Ya, tunggu dulu guru masuk baru lewat. Yang parahnya lagi, ya, kalau saya lihat bukan anak SMA sama bukan. Saya sering lewat nongkrong, ada anak-anak merokok di situ kan. Lewat guru yang rokokin. Wah, aduh. Astagfirullahaladzim. Berarti kan tak punya adab, tak punya akhlak, nggak punya etika. Jadi kalau kita punya etika, attitude yang baik, akhlak yang baik, insya Allah pasti Allah akan angkat ilmu kita. Allah tinggikan derajat ilmu kita. Ada seorang ulama, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama yang sekarang mempunyai hadis yang itu dipelajari di pondok-pondok pesantren biasanya. Hadis bulu-bulu marom namanya. Nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani ini adalah orang yang sangat bodoh. Jadi satu ketika 5 orang mereka ingin belajar ke negeri Yaman. Beserta temannya. Yang 4 ini pintar. Ibnu Hajar ini goblok bodoh. Tapi dengan hormatnya dan gigihnya menjadi ulama besar. Banyak kitab yang dikarang. Kenapa? Karena kegigihan dia dan hormat kepada gurunya. Nah, anak zaman sekarang itu banyak yang tak tahu itu. Kalau ingin berhasil, nah, adab dan akhlak. Jelas itu yang diperintahkan Rasulullah. Makanya di negeri Taif itu banyak menolak Rasulullah. Dakwahnya itu banyak ditolak. Padahal untuk memperbaiki akhlak mereka ya, ditolak dakwahnya. Tapi Rasulullah sabar. Datang malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah, ya Muhammad, kenapa enggak kau minta sama Tuhanmu untuk di bumi hanguskan Taif ini? Udah kurang ajar orang itu kepadamu ya Muhammad. Rasulullah dengan lembut menjawab, nah ya Jibril,
Saya di ummati ya Jibril. Ini umatku semua enggak. Itulah lembutnya hati Rasulullah. Tidak. Enggak mau Rasulullah. Kalau seandainya dibilang Rasulullah saja kepada Allah, ya Allah, bumi hanguskan Taif ini, habis sekejap aja. Tapi karena lembutnya hati Rasulullah tidak, malah menjadi Taif itu menjadi negeri yang subur. Maka orang-orang ketika umroh haji ke sana beli buah-buahan, sayur-sayuran, padahal negeri yang tandus menjadi negeri yang subur berkat Rasulullah. Konon kita, ya kan, sudah diwajibkan untuk sholat itu, tak kita indahkan lagi, kan gawat itu, gawat, nggak mengenang perjalanan Rasulullah. Begitu juga Isra wal Mi'raj dan Maulid tadi, nggak mau kita peringati. Berarti kita bukan artinya mencintai Rasulullah, membenci beliau. Kan bentuk Maulid dan Isra wal Mi'raj ini kan bentuk mencintai Rasulullah. Kita mengharap syafaatnya, ya, mengharap syafaatnya. Kalau bisa pun dihidupkan di SMA Negeri 1 di Hadrah, Majelis Rasulullah, eskul, sip. Beli alat hadrah latih, tuh, sip, eskul hadrah, SMA Negeri 1 Kabupaten Kasar. Bisa tak? Bisa. Udah banyak sekarang sekolah-sekolah ibaratnya yang umum pakai hadrah, banyak, apalagi di Jawa. Sip lagi orang tuh melantunkan apa itu kan, sholawat itu. Jadi ekskul, ya, dibuat di hari libur ataupun di hari apa kan bisa diatur, insyaallah lah, ya kan Pak ya, mudah-mudahan. Jadi nggak hanya gitar tadi juga kan, bisa dikolaboratifkan itu, gitar pakai hadrah, sip, ya kan. Saya pun dulu waktu di pesantren, saya itu curi-curi, kalau ada waktu curi-curi waktu untuk ngeband juga, saya juga ngeband. Tapi kan alangkah indahnya ngeband itu dikomparatifkan dengan sip ya. Ya kan? Berdakwah dengan musik ini boleh kok, nggak ada yang melarang. Saya dukungin, apalagi musik-musik Islam. Mantap. Kayak tadi kan kalimat-kalimat yang disampaikan oleh wali itu kan mantap, iya kan? Jadi artinya nggak usah patah semangat. Kalau bisa musik itu ada yang dikolaboratifkan lagi ya, insya Allah jadi mantap. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri ketika di Taif itu ditolak dan lain sebagainya, maka Rasulullah pun kembali. Tapi negeri yang dituju Rasulullah itu menjadi negeri yang subur. Artinya apa? Kita sekarang sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bergetarlah hati kita ketika kita mendengar nama Rasulullah. Ya, ini tidak biasa saja. Ya, seharusnya ketika Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya kan? Ini ketika Ustaz salawat dan salam mari sama kita akan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini pelan, Allahumma sholli ala sayyidina, pelan gitu, kuat, bergetar. Ya. Supaya apa? Itu tanda bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan lupakan sejarah-sejarah Rasulullah, ya. Jangan lupakan. Banyak sekarang saya lihat anak-anak yang di luar sana, ya, sekarang sudah aktif di majelis Rasulullah banyak, banyak di kisah yang saya lihat ikut baca rotib diba, baca amalan-amalan gitu, mantap. Jadi sepriminitas keimanan dia itu meningkat, untuk kecintaan dia kepada Rasulullah itu meningkat. Itulah tanda bukti kita bahwa kita cinta kepada Rasulullah. Jangan pula kita membid'ahkannya, tak elok, ya. Jadi ketika ada Maulidin Nabi Isra wal Mi'raj, semangat untuk melakukannya. Tapi yang tak enaknya biasanya Bu, anak-anak kita ini remaja biasanya ya kan, kalau udah dikumpulkan di kampung halaman masing-masing buat panitia orang ini untuk Isra wal Mi'raj dan Maulid Nabi,
biasanya yang tak enak itu oma-oma. Kenapa gitu Ustaz? Iya, datang orang itu nanti mengutip, Assalamualaikum Bu, mau maulid Bu, mau sholat mi'raj di mana? Di musola itu Bu. Oh iya, alah nanti kalian akan duitnya. Biasa penyakit emak-emak gitu. Jangan Bu, kalau ada gitu kita dukung, iya kan? Udah bisa enggaknya gitu keluar duitnya, yang keluar tuh 5.000 perak. Allahu Akbar, Allah. 5.000 perak yang keluar. La ilaha illallah. Ditanya lah sama anak-anak tuh, Ustaz, Bu, siapa ditulis namanya? Ditulislah namanya hamba Allah. Allahu Akbar. Tak malu dia ngaku hamba Allah 5.000. Iya kan? Tak malu dia ngaku hamba Allah cuma 5.000 dikasihnya. Allahu Akbar. Tapi yang paling tak enaknya, ya kan? 100.000, 50.000, catat nama yang besar-besar. Ibu pulang. Allahu Akbar. Jangan, mudah-mudahan ibu-ibu guru SMA bisa tahu gitu. Amin. Mudah-mudahan tak begitu. Jadi artinya didukung, apalagi anak-anak kita buat seperti dukung, berarti tanda bukti cinta mereka kepada Rasulullah untuk memperingati. Kita bangun kembali karena sekarang sudah mundur. Dulu antusias sekali tuh. Kalau dulu ada Isra wal Mi'raj Maulid Nabi keliling gitu ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti malam Al Ustaz dari ini. Itu hilang. Udah hilang sekarang. Makanya itu harus disemarakkan kembali. Ya, harus disemarakkan kembali. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam akan menjamin kepada kita, ketika orang yang mencintaiku, maka aku lebih akan mencintainya, kata Rasulullah. Makanya di dalam kitab Tanbihul Ghafilin menjelaskan bahwa ketika dunia ini sudah porak-poranda, dunia ini sudah habis, sudah ditiup sangkakala, maka timbul yaumul ba'ts, hari berbangkit. Hari berbangkit itu orang yang pertama dibangkitkan adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Setelah dibangkitkan Rasulullah merasa sedih, merasa sunyi. Loh, kenapa merasa sunyi Rasulullah? Mana yang selama ini umatku yang selalu bersolawat kepadaku ya Jibril? Dipanggilnya kita. Akhirnya ketika disampaikan Rasulullah kepada Jibril seperti itu, Jibril mengadu kepada Allah. Ya Allah, Nabi Muhammad ingin umatnya yang dulu selalu bersolawat kepadanya dibangkitkan bersama-sama. Sangkimkan rindunya Rasulullah kepada kita. Masa kita tak rindu kepada Rasulullah? Rasulullah ketika dibangkitkan besok dicarinya kita. Hari ini kita tak mau bergema untuk Isra Mi'raj dan hari lahirnya. Itulah, ya Allah, auzubillah dia. Jadi anak-anakku tetap harus semangat. Dan yang paling utama sekali adalah tadi di Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan lupa sholat berjamaah dan akhlak budi pekerti yang baik. Itulah 2 poin dari Isra wal Mi'raj kita ini. Kalau sudah kamu tanamkan itu, insya Allah ya, disenangi orang kita, disenangi orang ya. Yang terakhir, yang ketiga, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah jangan lupa kita untuk selalu menanamkan nilai-nilai keibadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan apa? Menjalankan akhlak tadi. Kadang kan anak-anak kita nih, anak-anakku sekalian ini mau kadang lupa ya kan? Mau lupa sholat, habis pulang zuhur lupa, ya kan? Mau kan? Habis pulang sekolah mau lupa kan, biasa kan? Tak sholat biasanya. Nah, jangan main-main. Ingat nah, ada 2 di kanan kiri kita. Ada 2. Siapa itu? Siapa? Rokib Atid. Jadi jangan sepele. Lebih hebat lagi Rokib Atid ini ketimbang gadget kau. Ya, rekamannya lebih lagi dari 3D, 4G lebih. Nanti ketika kita berbangkit, ketika dikumpulkan, makin paten lagi apa itu lainnya. Setiap apa yang kau lakukan pasti direkam oleh yang lain. Rakib Atid.
makanya harus ditanamkan nilai ibadah itu yang baik. Mudah-mudahan kita orang yang selalu dalam lindungan Allah, sehingga kita kelak menjadi orang yang husnul khatimah dalam keadaan kita nanti matinya. Amin. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja ceramah singkat dari Al Ustaz. Mudah-mudahan dapat kita amalkan bersama, ya, di mana di sana sini ada yang kurang dalam penyampaian Ustaz, dan kepada ibu guru Dewan Asatidz kiranya saya mohon dimaafkan. Wa'afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz yang memberikan ceramahnya. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kehidupan kita. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, demikianlah acara peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW pada hari yang berbahagia ini. Akhirnya kami dari pembawa acara kepada Bapak Ustadz kami mohon doa. Mari sama-sama kita memilihkan hati kita, lebih khusus kepada anak Ustadz yang kelas 12. Kita menundukkan diri kita kepada Allah untuk membersihkan hati kita. Mudah-mudahan dengan bersihnya hati kita, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan anak-anakku yang kelas 12 lulus dengan predikat yang baik. Amin. Sebelum kita berdoa, sama kita juga mengirim suratul Fatihah, yang mana suratul Fatihah ini ditujukan yang terutama kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, dan begitu juga kepada orang-orang tua kita yang sudah mendahului kita, dan wabil khusus kepada saudara-saudara kita atau sanak famili kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan dengan suratul Fatihah ini Allah angkat penyakitnya. Ala hadihi niyah li kulli salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. ثم ولجدنا ولجداتنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأساتذتنا ولتلاميذنا ولجيراننا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت حجن إذا شئت سهلا. وسهل أمورنا يا الله وسهل نتجاءنا يا رحمن يا أرحم الراحمين.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعل ربي هب لي من الصالحين والصالحات اللهم اجعل ربي هب لي من الصالحين والصالحات اللهم اجعل ربي هب لي من الصالحين والصالحات يا الله يا أرحم الراحمين اللهم أنزل الرحمة والنعمة لنا والصحة لنا والتوفيق والهداية خصوصا لأساتذتنا ولتلاميذنا يا الله يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه تقبل الله منكم Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, demikianlah acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW pada hari yang berbahagia ini. Akhirnya, kami dari pembawa acara, saya Arya Wiguna, mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf untuk segala kesilapan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sayang. Kepada anak-anak kami, para pengurus rohis, agar jangan pulang terlebih dahulu, karena kita akan membersihkan aula sebagaimana biasanya. Sekali lagi kepada anak-anak kami, pengurus rohis atau panitia, dimohon untuk tidak pulang, karena kita akan membersihkan aula seperti biasanya. Terima kasih. Nah nih kan kokoh kan nih kalau lem setan. Ini tadi ditariknya dengan sekuat tenaganya, makanya lepas. Iya. Oh, anak kami, karena betul aku itu berserakan, tolong satu-satu diambil, taruh tong sampah. Ayo, jangan pulang dulu, halo. Botol akuanya. Suruh anak-anak itu kutip akuannya. Mana hadiah
kos malam Nila. Tinggal siapa ini? Nila. Hah? Ada kos malam iPad. Iyo. Hah? Apa isinya? iPad, Bu. Apa? iPad. Ini aku bawa dia. Oh, bawa dia enggak? Dipeluk gubernur pula. Inilah. Diambil Bu, diangkat. Nah, gitu. Terpisah dia sama keyboardnya. Bisa ya? Ya, bisa. Memang iPad kayak gitu rupanya. Iya, aku bilang sama si Rara. Gak tahu. Aku bilang sama si Rara. Bisa mau tahu yang baru apa yang ini. Pas ada untuk kuliah dia nanti. Tapi dia tak undang yang ini, Bu. Mau yang laptop yang barusan ada aku beli itu. Yang mau yang baru laptop. Ini kok dibeli berapa harganya? Sudah datang kakak. Iya. Ini kok dibeli berapa harganya? Gak tahu, Bu. 6 jutaan. Gak tahu. Belum salam kakak dari tadi kan? Iya. Up microvisionmu itu berapa? Udah lupa. Di mana bolinya? Dia apa di Mega? Oh. Jalan apa loh? Apa Kutrijo? Kan di situ ya tempat-tempat itu semua. Oh. Harganya ada sampai berapa? Sampai 2 juta? Sampai 2 juta. Lebih? Antara 7 ke 9. Oh, meh. Udah lama tuh saya. Oh, Apa? Apa? Infocus yang kecil. Segini kecilnya Infocus. Ada lebih kecil lagi gini. Oh iya mau puasa ya kan? Tetap besar. Gambar bisa, dibesarin bisa. Cuma maksudnya simple dibawa kemana-mana loh. Misalnya mau presentasi kita kecil dia gitu. Iya Sum, nggak ada acara berikutnya kan? Enggak ada kami sama itu. Ya nggak apa-apa, maksudku aku biar tembak langsung ke Rawang. Ada planning ke Rawang. Salam-salaman lah. Itu yang dari semalam itu ya? Iya. Keren lah. Kok tahu? Aku kan nggak merasa. Ya jangan bosan. Bisa juga itu gara-gara ini. Cai, lempatin yuk. Apa terjadi? Memori.